Tetapi teman-teman sekalian, saya coba datangkan sekarang kisah selain sahabat. Mungkin ada yang mengatakan sahabat ya hidup bersama Nabi dan seterusnya. Oke, ada generasi setelahnya. Tabi'in. Ada seseorang tadinya kafir, orang Persia. Namanya Rafi' ibn Mahran. Julukannya Abul Aliyah. Orang ini teman-teman sekalian tumbuh dalam keadaan penyembah api di Persia. Waktu umat Islam berhasil menembus ya Persia di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, berhasil menembusnya, maka mulailah banyak orang-orang Persia menjadi tawanan perang, di antaranya Rafi'. Lalu kemudian dia lihat muamalahnya kaum muslimin, bagaimana umat Islam sangat santun, sangat baik. Di medan perang mereka seperti singa memang, tapi kalau orang sudah tertawan, mereka menjalankan sabda Nabi SAW, berbuat baiklah kepada termasuk tawanan-tawanan, sampai sebagian tawanan kaum muslimin mengatakan, kami menyaksikan sendiri bagaimana mulut-mulut kami dimasukkan roti-roti yang manis dan kaum muslimin memasukkan ke mulut mereka kurma-kurma yang sudah kering. Saking kita disuruh buat baik pada tawanan. Akhirnya dia masuk Islam. Tapi waktu dia masuk Islam, dia bukan main-main. Dia tahu pondasi dasar Islam ini adalah keimanan. Maka dia mulai menghafal Al-Quran, dia mulai menghafal hadis-hadis Nabi SAW dari orang kafir, ya, masuk iman dalam hatinya sampai menjadi ulamanya tabi'in. Abul Aliyah sampai dalam ilmu hadis dikenal dengan sanad emas. Abul Aliyah kemudian sahabat Nabi lalu Rasulullah SAW. Tadinya orang ini mengambil ilmu dari para tabi'in. Dan beliau tabi'in sendiri. Lalu beliau berkata pada dirinya sendiri, saya kenapa harus belajar dari tabi'in? Kenapa saya tidak belajar dari sahabat langsung? Mulailah dia nukil, belajar dari, dan dia sempat mendapati Abu Bakar di akhir hidupnya. Kemudian juga datang di masa Umar dan mulai belajar dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ya, Samurah bin Jundub dan banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang lain dan menjadi murid-murid utamanya. Tapi jelas teman-teman sekalian, kalau kita ingin korek kisahnya dari awal di panjang lebar, saya akan buat satu serial. Alhamdulillah kita sudah buat serial Sahabat Tabligh Akbar. Kita juga sekarang sudah mulai masuk ke serial 25 Nabi dan Rasul. Kami juga akan masuk nanti di serial para tabi'in. Dan kita akan lebih rincikan biografi dan seterusnya. Tapi saking orang ini betul-betul tulus dan dia ingin memenuhi hatinya dengan keimanan, maka yang terjadi adalah Allah murahkan dia. Allah berkahi hidupnya. Dia belajar, dia terus terapkan ilmunya sampai dia betul-betul sampai pada level memahami ilmu agama ini yang mungkin tidak umum orang fahami di masa itu saja. Di antaranya dinukil sebuah kisah, pernah ada satu orang temannya atau muridnya melihat dia selesai wudhu. Berjatuhanlah air wudhu itu dari wajahnya, dari tangannya. Ya. Kemudian dia selepas wudhu mau masuk di masjid, orang ini mengatakan pada Abul Aliyah, Inna Allah yuhibbut tawabin yuhibbul mutatahirin. Allah itu suka sekali dengan orang yang suka bertaubat dan orang yang bersuci. Yang dia fahami bersuci di sini dengan air. Maka Abul Aliyah mengatakan, wahai saudaraku, yang dimaksud dengan mutatahirin bukan bersuci dengan air, tetapi seseorang mensucikan dirinya dari dosa-dosa dengan ketakwaannya, dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyebutkan banyak sekali kata-kata hikmah. Di antaranya karena dalamnya imannya dan dia bagaimana terus mendalami ilmu agama ini sampai akhirnya hikmahnya dinukil. Dia mengatakan, "May yu'min billahi hadahu." Siapa yang beriman pada Allah pasti Allah akan kasih petunjuk. Asal dia sempurnakan imannya dalam hati, apa saja yang dia butuh akan diberikan petunjuk. Ya. Wa misdaqu dzalika qauluhu ta'ala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan pembenaran terhadap apa yang saya ucapkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beriman kepada Allah, memaksimalkan imannya dalam hatinya kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Apa saja yang sedang dihadapi ada solusinya. Itu disebutkan dalam surah Taghabun, surah nomor 64 ayat 11. Lalu dia bilang lagi, "Wa man tawakkala 'ala Allahi kafahu." Dan siapa yang menyerahkan hasil usahanya kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Wa misdaqu dzalika qauluhu ta'ala, dan yang membenarkan apa yang saya ucapkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Surah Talaq surah nomor 65 ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, ikhtiar dulu kemudian dia
ya, serahkan usahanya kepada Allah, maka pasti Allah akan jadi pencukup baginya. Wa man aqradahu jazah, dan siapa yang meminjamkan di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, maka Allah pasti akan balas dia. Wa misdaqu dzalika qauluhu ta'ala, dan itu pembenarannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 245. Dan siapa yang meminjamkan untuk Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Satu waktu dia masuk dalam majlisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Waktu itu Abdullah bin Abbas menjadi gubernur, atau kalau kita sekarang wali kota mungkin di kota Basra. Kemudian di situ ada tokoh-tokoh Quraisy yang duduk. Ini tokoh kita Abul Ali ini mantan budak. Orang Persia ditawan oleh muslimin jadi budak, lalu diperjualbelikan di pasar sampai akhirnya dibebaskan oleh seorang majikannya wanita. Ada kisahnya panjang sesungguhnya, ya, di bagaimana dia dibebaskan, wanita itu ikut di sholat muslimin, saya bebaskan Abul Aliyah karena Allah SWT agar dia mengajar umat Islam agama gitu ya. Yang jelas karena dia ilmunya sangat luas, imannya sangat dalam, isi hidupnya semua nasihat yang baik, manfaat kepada umat Islam. Dia masuk di medan perang, dia berperang sampai dicintai oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas. Satu waktu datang dalam majelisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian dia dimuliakan, diajak duduk ya di majelisnya atau di singgasananya Abdullah bin Abbas. Lalu orang-orang Quraisy yang ada di situ saling saling mencibir, bukan mencibir sebenarnya, saling orang yang bermain mata, gams ya, orang bermain mata gitu. Abdullah bin Abbas tangkap itu, sekarang kok bisa sih mantan budak Abdullah bin Abbas malah muliakan kami, kita ini orang-orang Quraisy, tidak seperti itu. Tapi ini bukan sahabat-sahabat Nabi ya, ini orang-orang yang galangan tabi'in yang hidup pada masa itu. Maka Abdullah bin Abbas tangkap itu. Lalu beliau memberikan pelajaran kepada mereka semua, bagaimana Allah Azza wa Jal memuliakan orang justru karena keimanannya dan ilmunya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, innal ilma yazidu ahlil ilmi syarafa. Ketahuilah, ilmu itu benar-benar menambah kemuliaan bagi seseorang. Jadi belajar agama sampai betul-betul bisa mendatangkan keimanan yang sempurna, itu akan menambah kemuliaan. Wa yarfa'u qadra ahlihi bainan nas, dan akan memuliakan kedudukan orang yang mempunyai ilmu dan iman itu di tengah-tengah manusia. Wa yujlisul mamalik alal asirra, dan akan mendudukkan para mantan-mantan budak atau budak pun di singa-singasananya para raja-raja. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana orang kalau bertakwa kepada Allah SWT. Kita sudah datangkan contoh dari masalah ibadah, dari masalah jihad, dari masalah ilmu. Bagaimana betul-betul orang kalau punya iman itu Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Dimuliakan di tengah-tengah masyarakat.